yang tepatnya pada Sanis Caro Humanis buku Watu Gunung yang dirayakan setiap 210 hari yang diambil dari kalender Jawa kuno, kalender pasaran. Dipercaya oleh umat Hindu Bali, khususnya yang beragama Hindu Bali dimanapun berada. Dewi Saraswati dilambangkan Dewi yang cantik, berkulit putih, mulus, wajahnya putih kemerah-merahan, memegang sitar. Di kedua tangannya salah satunya memegang keropak, satunya lagi memegang genitri, mengendarai angsa, dan ada hewan merak di atas lotus, berdiri atau duduk. Dewi Saraswati dari simbol-simbol tersebut memaknai bahwa kita harus memahami ilmu pengetahuan itu bukan hanya sekedar cerdas saja, tetapi dibutuhkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu dilambangkan dengan angsa. Kita mempelajari ilmu pengetahuan harus bisa meniru dari sifat lotus yang diduduki oleh beliau. Lotus yang dimaksud itu adalah Padma. Padma yang dimaksud itu walaupun hidup di lumpur, tetapi bisa menghasilkan bunga yang cantik. Dengan bunga yang cantik itu memberikan sebuah keharuman. Di kotor pun beliau tidak terkotori, tidak basah. Jadi kita mempunyai prinsip yang kuat dengan kebenaran, bukan pembenaran. Itu filosofi dari lotus atau padma atau tunjung yang dibilang. Setelah itu angsa. Angsa adalah pelambang dari sebuah kebijaksanaan. Dari angsa kita belajar bahwa angsa itu adalah hewan suci yang pintar, bisa membedakan mana lumpur, mana makanan yang harus kita makan. Bahwa kita harus mempunyai weweke membedakan antara baik yang buruk untuk diri kita, itu angsa. Selanjutnya merak. Merak itu adalah melambang dari suatu keindahan dengan bulunya yang bersinar, bahwa apabila kita mempunyai ilmu yang kuat, otomatis inner beauty kita akan meningkat dan orang pada percaya dengan apa yang kita ucapkan. Selanjutnya gitar atau sitar yang dimaksud itu, dengan kita turunnya ilmu pengetahuan berarti ada sebuah harmoni suara, bunyi-bunyian, memberikan detak kita yang berbudaya, budi kita yang adiluhung karena ada sebuah bunyi-bunyian. Genitri yang dimaksud itu adalah bahwa ilmu harus dipelajari tidak putus-putusnya dan sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan berbicara ilmu di masa lalu, tapi juga dipelajari di masa yang akan datang sesuai dengan perubahan-perubahannya. Selanjutnya, beliau yang berwajah berkulit putih mulus, bahwa ilmu itu sangat putih, polos, tidak terkontaminasi apapun. Dan beliau yang sangat cantik berwujud kemerah-merahan, bahwa ilmu pun mempunyai sifat buruk, ego. Mabuk akan ilmu juga sangat memberatkan, bisa membodohi orang lain sesuai dengan pemahaman diri kita sendiri, akan juga menimbulkan kekacauan. Maka ilmu pun mempunyai sifat buruk apabila dipakai hal-hal yang buruk. Jadi harus mempunyai sifat yang menarik, bisa melepaskan dari kegelapan. Itu mitologi dari perayaan kita merayakan hari turunnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu mempunyai dua mata pedang, tergantung dari kita akan membawa kemana ilmu tersebut. Jadi dengan perayaan ini kita harus bisa introspeksi diri, bahwa di zaman ini kita harus mesti berilmu agar tidak mudah didoktrinisasi